pagi pemirsa, kembali lagi di Kampus Newsroom, belajar serius dikemas ala berita, bersama saya Zikra Aulia Fani. Baik pemirsa, pada pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita kali ini, sedikit berbeda, karena dosen tidak memberikan materi secara langsung, melainkan materi pada pertemuan kali ini disampaikan oleh presentator dari mahasiswa KPI 5D. Dosen memberikan tugas sebagai bentuk tugas akhir semester pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Tugasnya kali ini menginvestigasi masalah yang ada di sekitar kita. Masalah-masalah yang belum diketahui penyebabnya dan asal-usulnya. Dalam tugas ini, kami, kelas KPI 5D, dibagi menjadi beberapa kelompok investigasi dan pada pertemuan kali ini juga, kami melaporkan rencana produksi melalui laporan jurnalistik atau proposal. Kelompok pertama membahas soal menguak dampak pembangunan Braga terhadap UMKM lokal. Kelompok pertama melatar belakangi judul ini dengan pemerintah Kota Serang saat ini tengah melaksanakan program revitalisasi kawasan royal di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengadopsi konsep penataan ruang yang terinspirasi dari Braga, Bandung, dan Malioboro di Yogyakarta. Revitalisasi tersebut mencakup pembangunan pedestrian, penataan estetika kawasan, serta pemasangan fasilitas bawah tanah yang didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2025. Pada dasarnya, revitalisasi ini diproyeksikan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk pelaku UMKM di wilayah tersebut. Dalam proses pelaksanaannya, revitalisasi kawasan royal menciptakan dinamika baru bagi pelaku UMKM yang selama ini beraktivitas dan bergantung pada arus mobilitas masyarakat di kawasan tersebut. Perubahan akses jalan, pengalihan jalur pejalan kaki, serta penyesuaian terhadap standar penataan kawasan baru menuntut pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan kondisi yang terus berkembang. Situasi ini mengaruhi pola operasional dan interaksi mereka dengan konsumen, sehingga memunculkan berbagai respon dan pengalaman di kalangan pelaku usaha. Fenomena tersebut menimbulkan kebutuhan untuk memahami bagaimana UMKM lokal menyikapi proses pembangunan yang tengah berlangsung. Hal ini penting tidak hanya untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kondisi di lapangan, tetapi juga untuk mengetahui sejauh mana pembangunan kawasan royal relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Melalui pendekatan dokumenter, investigasi pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan metode Vox Pop guna menghadirkan perspektif masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan generasi muda. Dokumenter investigasi ini pada akhirnya diarahkan untuk menggali lebih jauh pandangan dan pengalaman para pelaku UMKM serta masyarakat sebagai pengguna ruang kota. Melalui rangkaian observasi, wawancara, dan pengumpulan tanggapan lapangan, film ini berupaya menghadirkan gambaran yang utuh mengenai bagaimana proses revitalisasi royal dipersepsikan dan dirasakan oleh mereka yang terlibat langsung di dalamnya. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian kajian ini bertujuan untuk mengantarkan penonton pada satu pertanyaan yang menjadi inti dari diskusi publik. Sebenarnya, dibutuhkan atau tidak perubahan royal menjadi Braga ini? UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah, yaitu bentuk usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM memiliki beberapa ciri utama, antara lain jenis barang atau komoditas yang tidak tetap, lokasi usaha yang dapat berpindah-pindah, serta belum adanya sistem administrasi yang baik, sehingga keuangan pribadi dan usaha seringkali masih tercampur. Meskipun demikian, UMKM memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Setidaknya terdapat beberapa peran strategis UMKM, yakni mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambah devisa negara, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Landasan hukum yang menjadi acuan pembangunan UMKM pada PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang sekaligus memperbarui beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Salah satu pembaruan tersebut adalah penetapan kriteria UMKM yang diatur dalam pasal 35 sampai 36, di mana pengelompokan UMKM didasarkan pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Usaha mikro memiliki modal hingga maksimal 1 juta, usaha kecil memiliki modal lebih dari 1 juta hingga 5 juta, sementara usaha menengah memiliki modal lebih dari 5 juta hingga 10 juta. Semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. PP ini juga mengatur berbagai kemudahan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM termasuk penyelenggaraan, inkubasi, serta penyediaan dana alokasi khusus. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta diwajibkan menyediakan minimal 30% area komersil atau tempat strategis untuk promosi dan pembangunan usaha mikro. Dan baik pemirsa, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.